Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semua ya, kembali lagi bersama saya di Aufa Channel. Baik teman-teman, untuk kesempatan kali ini nanti saya tidak membahas mengenai masalah perbengkelan dulu ya teman-teman. Tetapi ini nanti saya akan membahas mengenai latihan soal untuk persiapan tes P3K ya. Jadi ini khususnya untuk nanti yang mendaftar sebagai pengadministrasi perkantoran. Itu ya teman-teman. Jadi nanti saya sajikan soal-soal latihan yang bisa teman-teman gunakan untuk melakukan persiapan menjelang nanti tes P3K yang kedua. Insya Allah nanti semoga teman-teman setelah belajar dari sini nanti teman-teman bisa menambah pengalaman dan juga pengetahuan dan semoga juga teman-teman bisa lolos di tes yang akan dijalani ya teman-teman ya. Nah, jadi untuk proses tesnya sendiri untuk P3K ini ya teman-teman bisa melakukan upaya persiapan sebelum melakukan tes ya supaya nanti didapat hasil yang insya Allah bagus itu ya teman-teman ya. Nah, di sini langsung saja teman-teman ya. Langsung saja kita bahas latihan-latihan soal ya. Nah, ini jadi ringkasan-ringkasan soal yang kemungkinan besar seperti kemarin sudah keluar. Gitu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman simak sampai akhir, jangan di skip-skip ya. Jadi mari kita belajar bersama supaya kedepannya bisa tercapai untuk apa yang kita inginkan. Gitu ya. Nah, ini untuk itu kita langsung masuk ke soal yang pertama ya teman-teman ya. Soal pertama, apa yang dimaksud dengan manajemen perkantoran? A. Pengelolaan anggaran perusahaan. B. Pengaturan dokumen dan arsip. C. Perencanaan dan pengorganisasian tugas administratif. D. Pembuatan laporan keuangan. E. Penanganan keluhan pelanggan. Nah, dari kelima jawaban tersebut, jawaban yang benar adalah C. Ya. Jadi, manajemen perkantoran itu mencakup perencanaan, pengorganisasian, dan pengelolaan berbagai tugas administratif untuk mendukung kelancaran operasional kantor. Itu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman langsung saya kasih untuk pembahasannya di bagian bawahnya. Jadi disimak dan diingat-ingat gitu ya. Untuk soal yang kedua, administrasi adalah kata yang berasal dari bahasa Yunani atau administrer yang artinya titik-titik ya. A. Kegiatan ketik mengetik. B. Mencetak dokumen. C. Melaksanakan tugas kearsipan. D. Memberikan pelayanan. E. Mengatur dan mengendalikan karyawan. Nah, dari kelima jawaban tersebut, yang benar adalah D. Pengertian administrasi, kata administrasi adalah berasal dari bahasa Yunani, yakni administrer yang berarti memberikan layanan dan bantuan. Lanjut ke soal yang ketiga. Administrasi adalah personel-personel baik individu ataupun kelompok yang melakukan kegiatan untuk mencapai tujuan tertentu. Ini adalah pengertian administrasi berdasarkan A. Proses. B. Manfaat. C. Institusional. D. Personel. E. Rutinitas. Jadi jawaban yang benar dari soal nomor 3 ini adalah C. Administrasi institusional adalah administrasi yang dilakukan oleh suatu institusi, yaitu kumpulan orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Lanjut ke soal yang keempat. Serangkan kegiatan berupa menghimpun, mencatat, menggandakan, mengolah, menyimpan, dan mengirim keterangan-keterangan yang berguna dalam kerjasama dinamakan dengan titik-titik. A. Tata usaha. B. Hubungan masyarakat. C. Material. D. Kepegawaian. Dan yang terakhir, E. Manajemen. Jawaban yang benar dari soal nomor 4 ini adalah A. Tata usaha juga dapat diartikan sebagai kegiatan tulis-menulis, mengolah, menyimpan data,
dan mengumpulkan data di perusahaan, lembaga pendidikan, maupun organisasi. Lanjut, soal yang nomor 5. Dalam perencanaan administrasi, langkah pertama yang harus dilakukan adalah titik-titik. A. Menyusun jadwal rapat. B. Mengidentifikasi kebutuhan sumber daya. C. Menyusun anggaran tahunan. D. Menganalisis hasil kerja. E. Mengatur inventaris kantor. Jadi, jawaban dari soal nomor 5 yang betul adalah B. Langkah pertama dalam perencanaan adalah mengidentifikasi kebutuhan sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan tugas-tugas administratif secara efektif. Perlu teman-teman ingat ya. Jadi jawaban nomor 5 adalah yang B. Next, soal yang 6. Pengawasan dalam manajemen perkantoran bertujuan untuk titik-titik. A. Meningkatkan profitabilitas perusahaan. B. Memastikan standar kualitas pekerjaan terpenuhi. C. Mengurangi biaya operasional. D. Mempercepat proses pengadaan barang. Dan yang terakhir E. Meningkatkan kepuasan pelanggan. Jawaban yang benar dari soal nomor 6 adalah B. Pembahasan. Pengawasan bertujuan untuk memastikan bahwa pekerjaan dilakukan sesuai dengan standar kualitas yang telah ditetapkan. Next. Soal nomor 7. Untuk meningkatkan efisiensi kerja di kantor, salah satu tindakan yang dapat diambil adalah titik-titik. A. Menambah jumlah karyawan. B. Mengurangi waktu istirahat. C. Mengimplementasikan teknologi baru. D. Mengubah struktur organisasi. E. Mengurangi anggaran operasional. Jawaban yang benar adalah C. Mengimplementasikan teknologi baru. Teknologi baru dapat membantu meningkatkan efisiensi kerja dengan mengotomatisasi proses dan mempercepat pekerjaan. Next, kita lanjut ke soal yang nomor 8. Apa yang merupakan elemen penting dalam manajemen arsip perkantoran? A. Pengelolaan kas kecil. B. Pengaturan jadwal rapat. C. Sistem pengarsipan yang terstruktur. D. Pengelolaan pengadaan barang. E. Penanganan keluhan pelanggan. Jawaban yang benar adalah C. Sistem pengarsipan yang terstruktur. Sistem pengarsipan yang terstruktur adalah elemen penting dalam manajemen arsip untuk memastikan dokumen mudah ditemukan dan aman. Lanjut ke soal nomor 9. Dalam pengorganisasian kantor, penugasan tugas harus dilakukan berdasarkan titik-titik. A. Kesukaan pribadi. B. Ketersediaan waktu karyawan. C. Kualifikasi dan kemampuan masing-masing karyawan. D. Jumlah gaji yang diterima. E. Lokasi geografis karyawan. Jawaban yang tepat dari soal nomor 9 adalah C. Kualifikasi dan kemampuan masing-masing karyawan. Pembahasan. Tugas harus ditugaskan berdasarkan kualifikasi dan kemampuan karyawan untuk memastikan hasil kerja yang optimal. Lanjut ke soal nomor 10. Salah satu metode pengendalian untuk memastikan proyek administratif berjalan sesuai rencana adalah titik-titik. A. Menyusun anggaran biaya. B. Mengadakan rapat evaluasi berkala. C. Mengurangi jam kerja karyawan. D. Menambah fasilitas kantor. E. Menyederhanakan prosedur pengadaan.
Jawaban yang tepat dari soal nomor 10 adalah B. Mengadakan rapat evaluasi secara berkala. Pembahasan, rapat evaluasi berkala membantu dalam mengawasi kemajuan proyek dan melakukan penyesuaian jika diperlukan. Lanjut, soal nomor 11. Individu yang memegang wewenang pada seluruh ketentuan institusional yang hendak dicapai pada semua kegiatan disebut dengan titik-titik. A. Administrator. B. Manajer. C. Asisten. D. Karyawan. E. CEO. Jawaban yang benar dari soal nomor 11 adalah A. Administrator. Pembahasan, menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah administrator adalah direktur perusahaan. Jadi, individu yang memegang wewenang atau seluruh ketentuan institusional yang hendak dicapai pada semua kegiatan disebut direktur atau administrator. Next, soal selanjutnya, soal nomor 12. Buku yang dipergunakan untuk menghantarkan surat ke alamat tujuan adalah titik-titik. A. Buku ekspedisi. B. Buku jurnal. C. Buku arsip. D. Buku kleper. E. Buku verbal. Jadi, jawaban yang benar dari soal nomor 12 adalah A. Buku ekspedisi. Pembahasan, buku ekspedisi atau buku surat pengantar merupakan suatu buku yang digunakan untuk mencatat pengiriman surat kepada pihak lain. Next. Nomor 13. Berikut merupakan kelengkapan atau lampiran surat lamaran pekerjaan, kecuali A. Daftar riwayat hidup. B. Ijazah atau STTB. C. Pas foto. D. Surat keterangan dokter. E. Surat izin orang tua. Dari kelima jawaban tersebut, jawaban yang benar untuk nomor 13 adalah E. Surat izin dari orang tua. Pembahasan, surat izin orang tua biasa tidak digunakan lampiran dalam surat lamaran pekerjaan. Next, soal nomor 14. Lembaran yang dipergunakan oleh pimpinan untuk menuliskan tentang tindak lanjut dan siapa yang ditunjuk melakukan tindak lanjut atas suatu surat masuk disebut titik-titik. A. Lembar tunjuk silang. B. Lembar pengantar. C. Lembar pengiriman. D. Lembar disposisi. E. Lembar follow up. Jadi, jawaban yang benar dari pertanyaan nomor 14 adalah D. Lembar disposisi. Pembahasan, lembar disposisi adalah dokumen yang berisi instruksi atau tindakan yang harus dilakukan terkait surat masuk dan surat keluar. Disposisi merupakan tanggapan atau petunjuk dari atasan kepada bawahannya untuk segera ditindaklanjuti. Selanjutnya, nomor 15. Dua sistem kearsipan yang biasa disebut sebagai sistem universal karena selalu dipergunakan dalam sistem-sistem yang lain adalah sistem titik-titik. A. Abjad dan nomor. B. Masalah dan abjad. C. Abjad dan tanggal. D. Tanggal dan nomor. E. Wilayah dan tanggal. Jawaban yang benar dari soal atau pertanyaan nomor 15 adalah A. Abjad dan nomor. Pembahasan, sistem abjad dan sistem nomor adalah dua sistem kearsipan yang disebut sebagai sistem universal. Selanjutnya,
Soal nomor 16. Suatu angka yang menunjukkan seberapa lama arsip disimpan sebelum dimusnahkan atau disingkirkan disebut titik-titik. A. Angka pemakaian. B. Angka kecermatan. C. Angka penilaian. D. Angka penggunaan. E. Angka penyusutan. Jawaban yang tepat dari soal nomor 16 adalah E. Pembahasan. Angka penyusutan adalah suatu angka yang menunjukkan seberapa lama arsip disimpan sebelum dimusnahkan atau disingkirkan. Next. Soal nomor 17. Dalam kegiatan penyusutan arsip, untuk arsip yang harus disertakan atau diserahkan ke Arnas RI adalah arsip yang bernilai A. Biasa, B. Vital, C. Sementara, D. Edukasi, E. Permanen. Jawaban yang tepat dari pertanyaan nomor 17 adalah E. Pembahasan. Dalam kegiatan penyusutan arsip, arsip yang harus diserahkan ke Arsip Nasional Republik Indonesia atau ANRI adalah arsip statis. Arsip statis adalah arsip yang memiliki nilai guna kesejarahan dan bersifat permanen, sehingga tidak boleh dimusnahkan. Arsip statis juga merupakan dokumen yang memiliki nilai pertanggungjawaban secara nasional. Arsip statis dapat bernilai yuridis karena secara yuridis, arsip merupakan alat bukti yang sah dan alat atau bahan pertanggungjawaban. Next, lanjut ke soal nomor 18. Untuk menilai efektivitas kerja, manajer perkantoran perlu titik-titik. A. Menghitung jumlah jam lembur. B. Menganalisis hasil kerja terhadap tujuan yang telah ditetapkan. C. Mengurangi biaya pelatihan. D. Meningkatkan anggaran pemasaran. E. Mengubah struktur organisasi. Jawaban yang tepat dari pertanyaan nomor 18 adalah B. Pembahasan. Menilai efektivitas kerja melibatkan membandingkan hasil kerja dengan tujuan yang telah ditetapkan untuk memastikan pencapaian hasil yang diinginkan. Selanjutnya, nomor 19. Apa manfaat utama dari pengelolaan inventaris kantor yang efektif? Titik-titik. A. Mengurangi beban kerja karyawan. B. Menghindari kekurangan atau kelebihan persediaan. C. Meningkatkan kepuasan pelanggan. D. Mengurangi biaya pelatihan. E. Mempercepat proses penggajian. Jawaban yang tepat dari pernyataan nomor 19 adalah B. Menghindari kekurangan atau kelebihan persediaan. Pembahasan. Pengelolaan inventaris yang efektif memastikan bahwa persediaan selalu memadai tanpa ada kekurangan atau kelebihan yang dapat mempengaruhi operasional. Selanjutnya, soal nomor 20. Untuk melakukan pengendalian kualitas dalam pekerjaan administrasi, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah A. Membuat laporan akhir. B. Menetapkan standar kualitas. C. Melakukan pelatihan karyawan. D. Mengatur ulang jadwal kerja. E. Menyusun anggaran baru. Jawaban dari pertanyaan nomor 20 yang tepat adalah B. Pembahasan. Menetapkan standar kualitas adalah langkah awal untuk memastikan bahwa pekerjaan memenuhi kriteria yang diharapkan dan memberikan dasar untuk pengendalian kualitas. Next. Nomor 21. Apa yang disebut atau dimaksud dengan administrasi umum? A. Pengelolaan keuangan perusahaan. B.
pengelolaan dokumen dan surat menyurat. C. Pengorganisasian dan koordinasi aktivitas kantor. E. Pembuatan laporan keuangan. E. Pengelolaan SDM. Jawaban yang benar adalah C. Pengorganisasian dan koordinasi aktivitas kantor. Administrasi umum mencakup pengorganisasian, koordinasi, dan pengelolaan berbagai aktivitas di lingkungan kantor untuk memastikan operasional berjalan dengan efisien. Selanjutnya, soal nomor 22. Dalam pengelolaan surat menyurat, dokumen apa yang biasanya digunakan untuk mengkonfirmasi penerimaan surat resmi? Titik-titik. A. Nota dinas. B. Laporan. C. Surat balasan. D. Memo. E. Faktur. Jawaban yang tepat dari pertanyaan nomor 22 adalah C. Surat balasan. Pembahasan. Surat balasan digunakan untuk mengkonfirmasi penerimaan surat resmi dan memberikan tanggapan atau informasi tambahan sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya, nomor 23. Apa tujuan utama dari sistem pengarsipan dalam administrasi perkantoran? A. Mengurangi biaya operasional. B. Menyimpan dokumen secara aman dan teratur. C. Meningkatkan produktivitas karyawan. D. Mengurangi jumlah dokumen. E. Meningkatkan kepuasan pelanggan. Jawaban yang tepat dari pertanyaan nomor 23 adalah B. Menyimpan dokumen secara aman dan teratur. Pembahasan. Sistem pengarsipan bertujuan untuk memastikan bahwa dokumen disimpan dengan cara yang aman dan teratur, memudahkan pencarian dan pengambilan dokumen ketika diperlukan. Next, nomor 24. Manakah dari berikut ini yang termasuk dalam sistem informasi manajemen? Titik-titik. A. Penyusunan anggaran tahunan. B. Pengelolaan data karyawan. C. Penjadwalan rapat. D. Pengelolaan dokumen visit. E. Pengelolaan dokumen pembelian. Jawaban yang tepat dari pertanyaan nomor 24 adalah B. Pengelolaan data karyawan. Pembahasan. Sistem informasi manajemen melibatkan pengelolaan data dan informasi yang mendukung pengambilan keputusan, seperti pengelolaan data karyawan. Next, soal nomor 25. Dokumen apa yang biasanya berfungsi untuk memberikan informasi internal di antara staf? Titik-titik. A. Surat resmi. B. Memo. C. Laporan tahunan. D. Nota dinas. E. Faksimiil. Jawaban yang tepat dari soal nomor 25 adalah B. Memo. Pembahasan. Memo adalah dokumen internal yang digunakan untuk menyampaikan informasi, pengumuman, atau instruksi kepada staf di dalam perusahaan. Next, latihan soal nomor 26. Perhatikan ciri-ciri surat berikut ini. Tidak memiliki kop surat, tidak ada salam pembuka dan penutup, bersifat tidak resmi, penggunaan bahasa bersifat tidak resmi, formatnya bebas. Jenis surat yang memiliki ciri-ciri tersebut adalah A. Surat dinas. B. Surat niaga. C. Surat pribadi. D. Surat sosial. E. Surat pengantar. Jawaban yang tepat dari pernyataan nomor 26 adalah C. Surat pribadi. Pembahasan. Surat pribadi memiliki ciri-ciri seperti yang disebutkan di atas, yakni tidak memiliki kop surat, tidak ada salam pembuka dan penutup, bersifat tidak resmi, penggunaan bahasa yang tidak normal atau formal, dan format yang bebas.
Next, soal nomor 27. Perhatikan kalimat pembuka surat berikut. Bersama dengan ini, kami laporkan fotokopi surat keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 167 garis miring BKN garis miring 20024 tanggal 10 Februari 2024 tentang penetapan kebutuhan pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah Kabupaten KLM tahun anggaran 2024. Jenis surat dinas yang tepat menggunakan kalimat pembuka tersebut adalah titik-titik. A. Surat pemberitahuan. B. Surat perintah. C. Surat permohonan. D. Surat pengantar. E. Surat undangan. Jawaban yang tepat dari pertanyaan dari nomor 27 adalah D. Surat pengantar. Pembahasan kalimat pembuka. Bersama dengan ini kami lampirkan, menunjukkan bahwa surat tersebut merupakan surat pengantar yang bertujuan untuk menyampaikan lampiran berupa fotokopi surat keputusan. Next, nomor 28. Hal yang harus diperhatikan dalam penggunaan bahasa surat dinas yang benar adalah titik-titik. A. Menggunakan bahasa tidak resmi. B. Menggunakan kalimat yang panjang dan bertele-tele. C. Menggunakan istilah asing yang sulit dipahami. D. Menggunakan kata ganti orang pertama tunggal, yaitu saya. E. Menggunakan bahasa yang jelas, lugas, dan baku. Jawaban pertanyaan dari soal nomor 28 yang benar adalah E. Menggunakan bahasa yang jelas, lugas, dan juga baku. Pembahasan menggunakan bahasa yang jelas, lugas, dan baku. Dalam menulis surat dinas, penggunaan bahasa harus jelas, lugas, dan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baku untuk memudahkan pemahaman dan menghindari kesalahpahaman. Selanjutnya, latihan soal nomor 29. Perhatikan jenis-jenis naskah dinas berikut. 1. Surat keputusan. 2. Surat edaran. 3. Surat tugas. 4. Nota dinas. 5. Memorandum. Yang termasuk jenis naskah dinas yang bersifat kebijakan adalah A. Nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. B. Nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. C. Nomor 1, nomor 2, dan nomor 5. D. Nomor 3, nomor 4, dan nomor 5. E. Nomor 1, nomor 3, dan nomor 4. Jawaban yang benar dari pertanyaan nomor 29 adalah C. Nomor 1, nomor 2, dan nomor 5, yaitu surat keputusan, surat edaran, dan juga memorandum. Pembahasan surat keputusan, surat edaran, dan memorandum merupakan jenis naskah dinas yang bersifat kebijakan, yakni naskah dinas yang memuat kebijakan pokok atau kebijakan pelaksanaan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. Selanjutnya, soal nomor 30. Bagian-bagian dari naskah dinas surat keputusan yang benar adalah titik-titik. A. Kepala, batang tubuh, kaki. B. Kepala, batang tubuh, kaki, lampiran. C. Kepala, konsideran, diktum, penutup. D. Kepala, konsideran, diktum, penutup, dan juga lampiran. E. Kepala, konsideran, batang tubuh, penutup, lampiran. Dari kelima jawaban tersebut, jawaban yang tepat untuk menjawab pertanyaan dari nomor 30 adalah D. Kepala, konsideran, diktum, penutup, lampiran. Pembahasan. Bagian-bagian dari surat keputusan terdiri dari kepala atau kop surat, konsideran atau pertimbangan,
diktum atau isi keputusan, dan yang terakhir penutup, dan juga lampiran jika ada. Selanjutnya, pertanyaan nomor 31. Proses kerja akan lebih lancar karena arsip dapat lebih mudah ditemukan. Merupakan salah satu keuntungan dari pengelolaan arsip dengan menggunakan asas A. Sentralisasi, B. Desentralisasi tidak terkendali, C. Desentralisasi, D. Desentralisasi terkendali, E. Gabungan. Dari kelima jawaban tersebut, jawaban yang tepat untuk menjawab pertanyaan nomor 31 adalah C. Desentralisasi. Pembahasan, proses kerja akan lebih lancar karena arsip dapat lebih mudah ditemukan. Merupakan salah satu keuntungan dari pengelolaan arsip dengan menggunakan asas desentralisasi. Selanjutnya, nomor 32. Asas pengelolaan arsip yang bertujuan meningkatkan kelebihan dari suatu asas dan meminimalkan kekurangannya adalah asas A. Desentralisasi, B. Desentralisasi terkendali, C. Gabungan, D. Sentralisasi, E. Desentralisasi terkendali. Jawaban yang tepat dari soal nomor 32 adalah B dan juga E, yaitu desentralisasi terkendali. Pembahasan, asas pengelolaan arsip yang bertujuan meningkatkan kelebihan dari suatu asas dan menimbulkan kekurangannya adalah asas desentralisasi terkendali. Selanjutnya, soal nomor 33. Berikut ini adalah contoh dokumen yang memiliki nilai historis. A. Naskah proklamasi, Perjanjian Linggarjati, dan Supersemar atau Surat Perintah 11 Maret. B. Naskah proklamasi, KTP, dan juga ijazah. C. Naskah proklamasi, faktur, dan akta jual beli. D. KTP, ijazah, dan akta lahir. E. Kwitansi, faktur, nota, naskah MOU. Dari kelima jawaban tersebut, jawaban yang paling tepat untuk menjawab soal nomor 33 adalah A. Pembahasan, dokumen yang memiliki nilai historis adalah dokumen yang memiliki nilai sejarah tinggi dan sangat langka untuk diproduksi. Selanjutnya, nomor 34. Dalam surat niaga sering digunakan istilah-istilah yang mempunyai arti sendiri, seperti CO atau care of. Artinya adalah A. Per alamat, B. Atas nama, C. Dengan alamat, D. Karbon copy, E. Item. Jadi kelima jawaban tersebut, jawaban yang tepat untuk menjawab nomor 34 adalah B. Atas nama. Pembahasan, istilah care of atau CO digunakan dalam alamat untuk menunjukkan bahwa surat dikirimkan kepada seseorang di alamat yang bukan miliknya. Seringkali saat menerima tinggal sementara di lokasi lain atau saat mereka menggunakan alamat pihak ketiga untuk menerima surat. Jadi, CO itu adalah atas nama. Selanjutnya, pertanyaan nomor 35. Apa yang dimaksud dengan digitalisasi arsip? Titik-titik. A. Mengubah dokumen fisik menjadi format digital. B. Menghancurkan dokumen lama. C. Menyimpan dokumen dalam folder fisik. D. Mengorganisir dokumen berdasarkan tanggal. E. Menggandakan dokumen untuk keamanan. Jawaban yang tepat dari soal nomor 35 adalah A. Mengubah dokumen fisik menjadi format digital. Pembahasan,
Digitalisasi arsip adalah proses mengubah dokumen fisik menjadi format digital untuk memudahkan penyimpanan, pencarian, dan juga akses. Selanjutnya, soal nomor 36. Dalam sistem informasi manajemen, apa fungsi dari database? A. Menyimpan informasi secara terpusat. B. Mengirimkan email. C. Mengatur jadwal rapat. D. Mengelola inventaris. E. Menyusun laporan keuangan. Jawaban yang tepat dari pertanyaan nomor 36 adalah A. Menyimpan informasi secara terpusat. Pembahasan database dalam sistem informasi manajemen digunakan untuk menyimpan informasi secara terpusat, memudahkan akses, pengelolaan, dan juga analisis data. Next, soal nomor 37. Apa yang harus dilakukan jika ditemukan dokumen yang hilang dari arsip fisik? Titik-titik. A. Mengabaikan dan melanjutkan pekerjaan. B. Menghubungi pihak terkait untuk mencari dokumen. C. Mengganti dokumen dengan yang baru. D. Menyimpan salinan dokumen yang sama. E. Menghapus referensi dokumen dari sistem. Jawaban dari pertanyaan nomor 37 yang tepat adalah B. Menghubungi pihak terkait untuk mencari dokumen. Pembahasan, jika dokumen hilang, langkah pertama adalah menghubungi pihak terkait untuk mencari dan mengidentifikasi dokumen yang hilang sebelum mengambil tindakan lebih lanjut. Selanjutnya, soal nomor 38. Apa yang dimaksud dengan pengelolaan surat masuk? Titik-titik. A. Membalas surat yang diterima. B. Menyampaikan surat dalam arsip. C. Menyortir dan mendistribusikan surat ke departemen yang relevan. D. Menghapus surat lama. E. Mengatur jadwal pengiriman surat. Jawaban yang tepat dari pertanyaan nomor 38 adalah C. Menyortir dan mendistribusikan surat ke departemen yang relevan. Pembahasan, pengelolaan surat masuk melibatkan menyortir, mendistribusikan surat yang diterima ke departemen atau individu yang relevan, dan memastikan tindak lanjut yang tepat. Next, latihan soal nomor 39. Apa keuntungan utama menggunakan sistem informasi manajemen berbasis komputer? A. Mengurangi jumlah karyawan. B. Meningkatkan efisiensi dan akurasi data. C. Mengurangi biaya perangkat keras. D. Memudahkan pengelolaan keuangan. E. Mengurangi jumlah dokumen. Jawaban dari pertanyaan nomor 39 yang tepat adalah B. Meningkatkan efisiensi dan juga akurasi data. Pembahasan, sistem informasi manajemen berbasis komputer meningkatkan efisiensi dan juga akurasi dalam pengelolaan data, memudahkan akses informasi, dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Selanjutnya, nomor 40. Teknologi perkantoran yang digunakan untuk mempermudah komunikasi di dalam sebuah organisasi adalah titik-titik. A. Mesin fotokopi. B. Sistem manajemen proyek. C. Email dan perangkat komunikasi instan. D. Printer laser. E. Alat pemindai dokumen. Jawaban yang tepat dari pertanyaan nomor 40 adalah C. Email dan perangkat komunikasi instan. Pembahasan, email dan perangkat komunikasi instan seperti aplikasi pesan singkat mempermudah komunikasi internal dan eksternal di dalam organisasi. Selanjutnya, soal nomor 41. Perangkat lunak yang digunakan untuk mengolah kata dan membuat dokumen teks adalah A. Microsoft Excel. B. Adobe Photoshop. C. Microsoft Word. D. Microsoft Access. E. Google Chrome. Jawaban yang tepat dari pertanyaan nomor 41 adalah
C. Microsoft Word. Pembahasan Microsoft Word adalah perangkat lunak pengolah kata yang digunakan untuk membuat, mengedit, dan juga memformat dokumen teks. Selanjutnya, soal nomor 42. Untuk melindungi data sensitif di komputer, salah satu langkah keamanan yang harus diambil adalah titik-titik. A. Mengganti font dokumen secara berkala. B. Menggunakan kata sandi yang kuat dan berbeda untuk setiap akun. C. Menyimpan data di perangkat eksternal. D. Mengaktifkan mode gelap di aplikasi. E. Menghapus file secara rutin. Jawaban dari pertanyaan nomor 42 yang benar adalah B. Menggunakan kata sandi yang kuat dan berbeda untuk setiap akun. Pembahasan menggunakan kata sandi yang kuat dan berbeda untuk setiap akun membutuhkan melindungi data sensitif dari akses yang tidak sah. Selanjutnya, kita beralih ke nomor 43. Jika komputer Anda tiba-tiba tidak bisa terhubung ke jaringan, langkah pertama yang harus dilakukan adalah A. Mengganti kabel jaringan. B. Menghubungi penyedia layanan internet. C. Memeriksa koneksi kabel dan pengaturan jaringan. D. Menginstal ulang sistem operasi. E. Membeli perangkat keras baru. Jawaban yang tepat dari pertanyaan nomor 43 adalah C. Memeriksa koneksi kabel dan pengaturan jaringan. Pembahasan langkah pertama dalam troubleshooting masalah jaringan adalah memeriksa koneksi kabel dan pengaturan jaringan untuk memastikan semuanya berfungsi dengan baik. Selanjutnya, kita beranjak ke nomor 44. Perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola data dan membuat laporan berbasis tabel adalah A. Microsoft Word. B. Microsoft Excel. C. Adobe Acrobat. D. Microsoft Outlook. E. Google Drive. Jawaban dari pertanyaan nomor 44 yang benar adalah B. Microsoft Excel. Pembahasan Microsoft Excel adalah perangkat lunak yang digunakan mengolah data, membuat tabel, dan menghasilkan laporan berbasis data. Selanjutnya, kita beralih ke nomor 45. Jika printer Anda mencetak halaman kosong, langkah yang pertama harus Anda periksa adalah A. Apakah tinta atau toner printer cukup? B. Apakah kabel printer terpasang dengan benar? C. Apakah driver printer sudah diperbarui? D. Apakah dokumen yang dicetak memiliki konten? E. Apakah printer terhubung ke jaringan? Jawaban yang tepat dari pertanyaan nomor 45 adalah A. Apakah tinta atau toner printer cukup? Pembahasan memeriksa tingkat tinta atau toner printer adalah langkah pertama untuk mengatasi masalah pencetakan halaman kosong. Next, kita lanjut ke soal nomor 46. Jenis pekerjaan kantor yang berhubungan langsung dengan kegiatan tata hubungan baik secara internal maupun eksternal adalah titik-titik. A. Pencatatan. B. Klasifikasi. C. Komunikasi. D. Pengolahan. E. Penyimpanan. Jawaban dari pertanyaan nomor 46 yang tepat adalah C. Komunikasi. Pembahasan tata hubungan adalah suatu rangkaian kegiatan penyampaian informasi dari suatu pihak ke pihak lain dalam rangka usaha kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu. Lanjut, nomor 47. Jenis media komunikasi yang biasa digunakan untuk berkomunikasi antar ruangan dalam satu organisasi agar efektif dan efisien adalah A. Telepon. B. Surat. C. Radio. D. Handphone. Jawaban yang benar adalah E. Pembahasan intercom biasa juga dinamakan
iPhone atau hubungan di dalam adalah alat komunikasi yang dipergunakan untuk penyampaian warta atau keterangan dalam lingkungan organisasi itu sendiri. Dari satu unit ke unit lain yang lainnya atau dari satu ruangan ke ruangan yang lainnya. Selanjutnya, kita beralih ke nomor 48. Dalam pelaksanaan kerja di sebuah organisasi, perlu ditegaskan pihak yang berwenang memberikan tugas kepada masing-masing pegawai. Hal ini berhubungan erat dengan prinsip penyelenggaraan administrasi, yaitu A. Pemusatan koordinasi, B. Kekuasaan dan tanggung jawab, C. Disiplin, D. Kesatuan perintah, E. Pembagian kerja. Jawaban yang tepat dari pertanyaan nomor 48 adalah B. Kekuasaan dan tanggung jawab. Pembahasan prinsip kekuasaan dan tanggung jawab dalam menjalankan kegiatan suatu unit harus diberi kekuasaan atau wewenang untuk melaksanakan tugas-tugasnya agar dapat dimintai pertanggungjawabannya. Next, kita lanjut ke nomor 49. Apa peran utama dari seorang manajer administrasi perkantoran? A. Menyusun strategi pemasaran. B. Menjalankan semua tugas karyawan. C. Mengembangkan produk baru. D. Mengawasi dan mengkoordinasi kegiatan administratif. Dan E. Menjalankan kegiatan operasional harian perusahaan. Dari kelima jawaban tersebut, jawaban yang paling tepat untuk menjawab pertanyaan nomor 49 adalah D. Mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan administratif. Pembahasan, seorang manajer administrasi perkantoran bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengkoordinasikan semua kegiatan administratif dalam sebuah kantor untuk memastikan kelancaran operasional. Next, kita lanjut ke soal yang terakhir, soal nomor 50. Dalam pengelolaan anggaran kantor, hal pertama yang harus dilakukan sebelum menyusun anggaran adalah A. Menyusun laporan keuangan. B. Mengidentifikasi sumber pendapatan. C. Menentukan prioritas pengeluaran. D. Melakukan audit internal. E. Membuat laporan kas harian. Dari kelima jawaban tersebut, jawaban yang paling tepat untuk nomor soal 50 adalah B. Mengidentifikasi sumber pendapatan. Pembahasan, mengidentifikasi sumber pendapatan adalah langkah awal dalam pengelolaan anggaran, karena akan memberikan gambaran yang mengenai dana yang tersedia sebelum menentukan pengeluaran dan juga menyusun anggaran. Jadi, itu ya teman-teman, latihan soal untuk kita mempersiapkan diri dalam menghadapi ujian atau tes penerimaan P3K yang gelombang kedua tahun 2025 yang insya Allah akan dilaksanakan nanti di bulan April pertengahan ya teman-teman ya. Jadi cukup sekian dan terima kasih. Semoga video ini dapat membantu teman-teman dan juga bermanfaat teman-teman. Dan saya doakan semoga teman-teman besok yang menjalani tes yang telah menonton video ini supaya diberi kelancaran, kemudahan dan juga hasil yang maksimal ya. Pokoknya jangan kendor, tetap semangat ya. Salam dari saya, salam teknik, salam otomotif ya. Jadi saya kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.